Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lindri Escape Nurse MKes, selaku dosen pada mata kuliah keperawatan maternitas, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zikrain Sanilham, perwakilan dari kelompok 10 yang bertugas sebagai moderator dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu asuhan keperawatan sistem reproduksi. Adapun anggota kelompok 10 terdiri dari Irmayanti, Yonasari, Tiara RP, Imelda Putri Samba, dan Ludovika Elvi. Untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Samba. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian organ reproduksi. Jadi organ reproduksi atau sistem genitalia merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Terus kemudian menurut Barbara Nas dan Patricia Gilbert 2006, organ-organ reproduksi merupakan subjek dari berbagai penyakit untuk mencegah pengetahuan dan pemahaman sejak dini tentang organ reproduksi dan kesehatan reproduksinya. Merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang sehingga ia akan lebih mampu menjaga kesehatan reproduksinya. Kemudian yang kedua ada sistem organ reproduksi wanita. Secara umum, sistem genitalia wanita terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu genitalia eksterna. Jadi sistem genitalia eksterna meliputi mons pubis, clitoris, orificium uretra, labia mayora, labia minora, vestibulum, kelenjar Bartholin, kelenjar skene, dan perineum. Kemudian yang kedua ada genitalia interna. Genitalia ini meliputi vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Terus yang ketiga ada gangguan pada sistem reproduksi wanita. Berikut ini ada beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu endometriosis, yang kedua cistitis, yang ketiga mama uteri, yang keempat kanker serviks, dan yang kelima HIV atau AIDS. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kedua. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ludovika Elvi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari tema saya, yaitu asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan pada pasien dengan kanker serviks menurut Anna Ratawati 2018. Selanjutnya pengkajian pertama, identitas pasien yang meliputi nama, umur, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kedua, pemeriksaan pasien yang meliputi pengecekan tekanan darah dan nadi, suara jantung, dan suhu. Ketiga, riwayat penyakit dulu. Keempat, riwayat penyakit sekarang. Kelima, riwayat penyakit keluarga. Enam, riwayat perjalanan seksual meliputi umur, berapa saat pertama kali melakukan hubungan seksual, dan berapa kali berganti-ganti pasangan. Ketujuh, riwayat hubungan seksual pasangan. Selanjutnya, gejala atau tanda-tanda yang dialami pasien. Pertama, tanda-tanda vital tidak pada batas normal. Kedua, wajah pasien pucat. Ketiga, berat badan menurun. Keempat, mual. Kelima, muntah. Keenam, mengalami kejang-kejang. Ketujuh, membran mukosa kering. Kedelapan, keluar cairan encer yang berbau busuk dari vagina. 9, pendarahan. Ke-10, pasien merasa lemas. Ke-11, warna kulit kebiruan. Ke-12, kulit pecah-pecah. Ke-13, rambut rontok, kuku rapuh. Ke-14, turgor kulit buruk disebabkan pendarahan. Ke-15, tampak tanda-tanda infeksi seperti kalor, rubor, dolor, tumor, dan fungsi lansia. Dan terakhir, terjadi hematuria, inkontinensia uriner, dan inkontinensia alfi. Izin melanjutkan materi dari Ludo mengenai diagnosa. Ada beberapa, yaitu yang pertama
Cemas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang prosedur pengobatan. Yang kedua ada berhubungan dengan penekanan sel kanker pada syaraf dan kematian sel. Yang ketiga ada kerusakan integritas kulit berhubungan dengan efek pengobatan. Yang keempat ada asupan nutrisi kurang untuk kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan muntah karena efek radiologi. Yang kelima ada risiko injuri berhubungan dengan kelemahan dan kelelahan. Yang keenam ada risiko penyebaran infeksi berhubungan dengan cairan keputihan dan pendarahan yang keluar dari vagina. Yang ketujuh ada disfusi seksual berhubungan dengan berubahnya fungsi tubuh akibat proses penyakit kanker serviks. Yang kedelapan ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan produksi energi tubuh menurun. Yang kesembilan ada gangguan citra musuh berhubungan dengan proses penyakit dan kemoterapi. Dan yang terakhir ada kuping keluarga lemah berhubungan dengan sakit yang berkepanjangan dengan anggota keluarga terdekat. Next ada intervensi diagnosa disfungsi seksual berhubungan dengan berubahnya fungsi tubuh akibat proses penyakit kanker serviks. Tujuannya keinginan untuk melakukan hubungan seksual meningkat kembali. Yang pertama, kriteria hasil ada 3, yaitu yang pertama, aktivitas seksual pasien tetap adekuat pada tingkat yang sesuai dengan kondisi fisiologi tubuhnya. Yang kedua, ada pasien mampu mengungkapkan pemahamannya tentang efek kanker serviks yang dialami terhadap fungsi seksualitas. Dan yang terakhir, ada pasien mau mendiskusikan masalah tentang gambaran diri, perubahan fungsi seksual dan hasrat seksual dengan orang terdekat dialaminya. Terus ada intervensi, yang pertama ada dengarkan pernyataan pasien atau orang terdekat. Yang kedua ada informasi pada pasien tentang efek proses penyakit kanker serviks yang dialami terhadap fungsi seksualitas, termasuk di dalamnya efek samping pengobatan kanker yang akan dijalani. Yang ketiga ada bantu pasien untuk menyadari atau menerima tahap kehilangan. Terus yang keempat ada semangati dan bantu pasien untuk berbagi pikiran dengan orang terdekat. Rasional sendiri juga ada 4, yaitu masalah seksualitas seringkali menjadi masalah yang tersembunyi, yang seringkali diungkapkan sebagai humor atau melakukan pernyataan yang tidak gamblang. Yang kedua ada pedoman antisipasi dapat membantu pasien dan orang yang terdekat untuk memulai proses adaptasi pada keadaan yang baru. Yang ketiga ada mengakui proses kehilangan atau perubahan pada fungsi seksual secara nyata dapat meningkatkan kuping pasien. Yang terakhir ada komunikasi terbuka dapat membantu dalam identifikasi masalah dan meningkatkan diskusi untuk menemukan pemecahan masalah. Baik, langsung saja implementasi. Pada tahapan implementasi ini diharapkan tindakan yang dilakukan pada pasien adalah sesuatu yang tepat. Tentunya sesuai dengan rencana tindakan yang sudah disusun agar menghasilkan jawaban atas tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, nyeri yang sempat dialami pasien sudah menghilang. Yang kedua, sel-sel kanker yang sudah tumbuh sudah bisa diatasi dengan operasi. Yang ketiga, pasien menerima perubahan fisiknya, bahkan pasien terjun ke masyarakat dan membagi pengalaman sakitnya tanpa rasa cemas, takut, atau malu. Yang keempat, pasien menjalani pola hidup sehat dan bahagia, serta mengajak keluarga dan orang terdekat untuk memulai pola hidup sehat sedini mungkin. Yang kelima, keluarga terus melakukan dukungan dan mendampingi perawat pasien tanpa berat hati. Yang keenam, pasien dapat menjaga kondisi tubuhnya dengan teratur istirahat, mengkonsumsi yang dianjurkan, dan dengan gembira menjalani aktivitas sehari-hari sesuai kemampuannya. Selanjutnya, dokumentasi. Menurut Undinasi dan Sri Hendarsi pada tahun 2017, dokumentasi merupakan catatan tentang hasil pengkajian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data dari informasi dari pasien, membuat data dasar tentang klien, dan membuat catatan tentang respon kesehatan klien. Standar dokumentasi pengkajian bersifat sistematis, komprehensif, akurat, dan berkesinambungan sehingga didapat data yang lengkap dari hasil pengkajian tersebut. Dengan demikian, hasil pengkajian dapat mendukung untuk mengidentifikasi masalah klien dengan baik dan tepat.
Ada beberapa metode dalam pendokumentasian, diantaranya yang pertama, gunakan format lengkap. Yang kedua, kelompokkan data berdasarkan metode pendekatan yang digunakan. Yang ketiga, tuliskan data objektif dan data subjektif. Yang keempat, sertakan pertanyaan yang mendukung interpretasi data. Yang kelima, ikuti aturan dan prosedur yang dipakai oleh instansi. Yang keenam, tuliskan secara ringkas dan jelas. Itulah materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi dokumentasi, yaitu pada format dokumentasi keperawatan menurut Koli Riyandi dan Nila Dewi Wulandasari. Selanjutnya ada biodata klien berisikan nama klien, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, dan golongan darah serta alamat. Selanjutnya ada penanggung jawab klien berisikan nama, umur, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan hubungan dengan klien. Selanjutnya ada riwayat kesehatan klien berisikan keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya ada pola fungsi kesehatan berisikan pola persepsi, pola nutrisi, pola eliminasi, dan pola aktivitas dan kebersihan diri, serta pola istirahat tidur, pola kognitif, dan persepsi sensorik. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik berisikan keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, dan pemeriksaan head-to-toe. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik yang mencantumkan tanggal pemeriksaan. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium mencantumkan tanggal dan nilai normal. Selanjutnya ada terapi disertai dosis setiap pemberian. Yang terakhir ada asuhan keperawatan. Baik, saya akan memberi kesimpulan pada materi yang dibahas, yakni pengetahuan perawat akan asuhan keperawatan merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Asuhan keperawatan adalah proses yang sistematik untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari klien. Dimulai dengan pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan diakhiri dengan evaluasi. Selanjutnya ada pemahaman yang baik dari seorang perawat tentang asuhan keperawatan akan memberikan dampak yang baik pada pengusaha dan pengaplikasian asuhan keperawatan di lapangan. Salah satu asuhan keperawatan yang diperlukan atau perlu dipahami adalah asuhan keperawatan pada sistem reproduksi. Selanjutnya ada klien dengan gangguan sistem reproduksi pasti membutuhkan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan yang tepat membantu klien dalam mencapai kesembuhan dengan baik. Asuhan keperawatan yang tepat itu tidak hanya memenuhi kebutuhan klien secara fisik saja, tapi secara biopsikososial spiritual klien pun terpenuhi. Oleh karena itu, seorang perawat harus mampu menentukan mana asuhan keperawatan yang tepat pada setiap klien. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.